Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahis Gandhi dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. NIM 1900236. Baiklah, kali ini saya akan membahas lagi tentang public relation atau manajemen humas, yaitu kode etik dan sumber nilai public relation atau humas. Hari ini yang harus kita pahami adalah bahwa dalam perjalanan karya atau pekerjaan seseorang praktisi PR, ternyata mereka juga diatur layaknya IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ada kode etik, ada etika moral dan sumber nilai aktivitas ke-PR-an ketika ia bekerja. Jadi aturan itulah yang akan diikuti, tidak bisa seenaknya atau sembarangan mereka menjalankan aktivitas ke-PR-an dengan suka-suka, karena ini proses internasional, maka ada aturan etika yang ditetapkan secara internasional. Dan kalau di Indonesia ada juga etika moralnya. Mari kita lihat satu persatu seperti apa kode etik yang mengatur ke-PR-an ini. Sebelum kode etik itu, pada prinsipnya telah kita ambil dari KBBI atau beberapa pendapat dari beberapa ahli. Kode etik itu tuntutan profesional yang sangat erat pada satu kode etik setiap profesi. Nah, kode etik berkaitan dengan prinsip etika yang berlaku untuk sebuah profesi. Lebih jauh, kode etik bisa dibilang dengan tanggung jawab. Prinsip yang mengatur kode etik banyak sekali, misalnya adalah prinsip keadilan. Prinsip kode etik yang lain, prinsip ekonomi, ini merupakan prinsip yang dituntut kalangan profesional terhadap dunia luar yang diberikan kebebasan dalam menjalankan profesinya. Prinsip yang berikutnya, prinsip integral atau prinsip integritas. Prinsip integritas moral. Nah, prinsip ini berdasarkan hakikat profesi terlihat jelas bahwa orang-orang yang profesional adalah orang yang mempunyai integritas pribadi atau moral yang memang harus diakui. Karena itu, punya komitmen pribadi untuk menjaga keseluruhan profesinya, nama baiknya, dan dengan kepentingan orang lain dan masyarakat banyak. Sekarang ada kaitan etika dan citra, karena bagaimanapun dalam PR tujuan utamanya adalah menciptakan, membangun, mempertahankan, dan memperbaiki citra lembaga. Pentingnya bagi seorang praktisi PR memahami etika. Kenapa? Karena menyangkut profil, menyangkut penampilan dalam rangka menciptakan citra organisasi atau perusahaan, dan itu diembat ada di tangan mereka. Citra penampilan dalam kaitannya dengan etika dan nilai. Nilai-nilai moral yang kita bahas tadi sebenarnya harusnya sudah disadari. Sebelumnya PR atau humas ini secara internasional ada di IPRA, International Public Relation Association. Nah, IPRA ini yang menurunkan kode etik internasional. Profesi yang menaungi ke-PR-an secara internasional itu merupakan perilaku dari humas internasional. Nah, diterima dari konvensinya diterima oleh IPRA. Divonis pada saat itu sekitar bulan Mei 1961. Ada beberapa ikhtisar. Yang pertama, integritas pribadi dan profesi, perilaku kepada klien dan karyawan. Nah, yang ketiga, perilaku terhadap publik dan media, perilaku terhadap teman sejawat. Nah, ada 4 tuh. Nah, berikut tentang etika dalam kegiatan PR. Seorang praktisi humas atau seorang praktisi PR dari sebuah lembaga atau organisasi seharusnya menguasai etika-etika umum dan etika-etika yang mungkin secara tidak umum tapi tertulis atau tidak tertulis. Dan itu mau tak mau harus dipahami
Jadi tidak bisa praktisi PR bergerak semaunya dia gitu. Ada aturan-aturan, ada etika moral yang mengatur tanpa disadari. Nah, yang pertama terkait dengan good communicator for international and external public. Jadi PR adalah komunikator yang baik media komunikasi yang baik antara lembaga dengan publiknya. Mau tidak mau dia menjadi mediatornya. Dia menjadi karena untuk ke publik menuju ke penganut kebijakan di lembaga. Begitu juga sebaliknya mengambil lembaga penganut kebijakan di lembaga atau perusahaan dengan publik internal, begitu pula publik eksternal, dan corongnya ada di dia gitu. Nah, dia yang mengelola, dia yang mengatur, dia yang mengendalikan. Yang kedua, tidak terlepas dari faktor kejujuran atau integrity. Ini menjadi landasan utama. Apapun kondisi yang ada, apapun permasalahan yang muncul, yang namanya praktisi PR tidak boleh membuang janji hanya untuk memunculkan citra sesaat. Ingat, citra lembaga, citra perusahaan bukan sesuatu yang main-main. Memperbaiki citra yang buruk jauh lebih sulit, butuh waktu yang lebih panjang, energi yang lebih besar, dan materi yang luar biasa amat banyak. Nah, daripada membentuknya. Dan sekarang sudah terbentuk, masa akan habis, akan hilang tiba-tiba gara-gara faktor kejujuran. Ingat, fakta sesuatu yang kita sampaikan, kalau itu tidak jujur akan sangat gampang untuk dibuktikan melalui fakta-fakta lapangan meskipun dalam waktu yang cukup panjang. Tapi ketika itu ketemu oleh publik, oleh masyarakat, selesai sudah citra yang Anda buat. Nah, dan untuk memperbaikinya sulit, maka tidak boleh lepas dari kejujurannya. Yang ketiga, memberikan kepada bawahan atau karyawan adanya sense of belonging, sense of united, and sense of responsibility. Untuk apa? Untuk perusahaan, termasuk etika sehari-hari dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan semuanya. Nah, 4 dari 10 etika kegiatan PR sudah jelaskan tadi. Nah, jadi ada 10, mari kita lihat yang kelima. Yang kelima adalah menyampaikan informasi-informasi penting kepada anggota atau kelompok-kelompok yang berkepentingan di jadi memang informasi penting saja gitu. Maka informasi-informasi yang dianggap penting dan paling penting diinformasikan kepada anggota dan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan. Nah, punya kaitan dengan informasi tadi. Yang keenam, menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, ada aturan main dengan nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Yang ketujuh, menguasai penuh dan secara penanggulangan case to case, kasus ke kasus gitu. Nah, kemudian etika yang kedelapan, mengenal batas-batas berdasarkan moralitas dalam profesinya sebagai seorang PR. Etika yang ke-9, penuh dedikasi. Jadi seorang praktisi PR harus penuh dedikasi dalam profesinya, khususnya dedikasi untuk perusahaan, dedikasi untuk lembaga, karena emang ada aturan mainnya. Memiliki dedikasi yang tinggi, jadi mencari, menelaah, memilih, memutuskan bagi perusahaan, memilih mitra-mitra yang akan menjadi praktisi PR di sebuah perusahaan itu. Nah, memang membutuhkan energi yang banyak. Yang ke-10 adalah menaati kode etik. Nah, ini yang terakhir tadi yang kita bahas tadi. Keseluruhan kode etik yang tertulis itu apakah yang sudah dituruni oleh IPRA tadi? Begitu juga dengan di Indonesia. Ada kode etik profesi perhumasan. Jadi, namanya kode etik profesi perhumas Indonesia. Nah, para anggota Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas. Jadi Perhumas itu adalah anggota kepadanya adalah Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia. Mereka sepakat pada saat itu sepakat untuk mematuhi kode etik perhumasan Indonesia, dan bila terdapat bukti untuk butuh dilaporkan kepada mereka dalam menjalankan profesi kehumasan, mereka ternyata ada yang menjalankan kode etik itu, maka itu sudah
menjatuhkan atau dibentukkan tindakan organisasi terhadap pelanggaran-pelanggaran kode etik tadi gitu. Jadi kalau ada yang melanggar maka sudah menjatuhkan kode etik yang dibuat tadi. Jadi maka organisasi bertindak untuk pelanggaran-pelanggaran tersebut. Baiklah, selanjutnya kita ada 4 pasal sehingga pada akhirnya kita bisa paham bagaimana aturan main menjadi seorang praktisi PR atau humas di sebuah perusahaan. Satu, untuk perhumas pasal Indonesia itu mengatur soal komitmen pribadi. Dalam kaitannya dengan komitmen pribadi, menurut aturan main kode perhumasan, anggota perhumas itu harus yang pertama memiliki dan menerapkan standar moral dan reputasi setinggi mungkin dan mematuhi kehumasan atau kepiraan ini. Jadi terkait dengan standar moral dan reputasi setinggi mungkin. Yang kedua, terhadap komitmen pribadi untuk semua anggota perhumas atau praktisi PR yang ada di Indonesia berperan nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan bangsa atau Indonesia. Yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga negara Indonesia yang serasi dalam terwujudnya atau mewujudkan aturan kesatuan bangsa. Yang kedua, pasal yang kedua, Kode Etik Perhumasan Indonesia, pasal 2 terkait dengan aturan perilaku terhadap klien atau atasan. Nah, beberapa di antaranya dalam pasal ini ada beberapa ayat yang mengatur terkait dengan perilaku tersebut, di mana ayat 1, anggota Perhumas Indonesia harus berlaku jujur dalam hubungan dengan klien atau atasan. Jadi yang disampaikan itu sebuah kebenaran atau fakta yang dihimpun dalam komunikasi sebagai mediator antara pemimpin dengan publik adalah informasi-informasi yang benar. Nah, itu. Yang kedua, tidak mewakili beberapa kepentingan berbeda yang bersamaan gitu. Itu yang bersaing. Jadi kita di tengah-tengah untuk mencari keuntungan sendiri. Ya nggak mungkin itu diatur dalam kode ya jelas itu diatur dalam kode etik ini dan harus ada persetujuan dari semua pihak yang terkait dengan kondisi ini. Yang ketiga, anggota perhumas harus menjamin keaslian serta kepercayaan yang diberikan klien atau atasan atau pimpinan. Walaupun sudah menjadi mantan klien atau mantan atasan Anda harus tetap menjaga kerahasiaan tersebut dalam rangka menunjang kepercayaan klien kepada Anda. Yang keempat, anggota Perhumas Indonesia harus tidak boleh melakukan tindakan atau mengekang ucapan cenderung merendahkan martabat klien atau pimpinan. Nah, kelima, bahwa harus ada keyakinan bahwa anggota Perhumas Indonesia itu tidak akan menyerahkan calon kliennya gitu atau atasnya bahwa pembayaran imbalan jasa mereka harus didasarkan pada hasil-hasil tertentu. Jadi masih tidak dibayar dengan hasil-hasil tertentu tapi sudah ada kesepakatan gitu. Pasal 3 dari Kode Etik Perhumas Indonesia mengatur tentang perilaku terhadap masyarakat atau media massa. Nah, secara umum paling tidak ada 4 isi. Harus menjalankan kegiatan profesi kehumasan atau PR-nya yang dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, harga dan anggota masyarakat. Harga dengan anggota masyarakat, tidak melibatkan diri terhadap tindak manipulasi integritas sarana maupun jalur komunikasi massa. Yang ketiga, anggota Perhumas Indonesia tidak boleh menyebarluaskan informasi-informasi yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Yang terakhir, anggota Perhumas Indonesia harus senantiasa membantu kepentingan masyarakat banyak orang. Nah, pasal yang keempat, Kode Etik Perhumas Indonesia mengatur soal perilaku terhadap teman sejawat. Nah, ini mengatur bagaimana seorang praktisi PR atau praktisi kehumasan Indonesia harus melakukan 2 hal. Tidak dengan sengaja merusuh atau mencemarkan nama baik atau prestasi tidak profesional teman sejawatnya. Yang kedua,
praktisi kehumasan atau PR di Indonesia tidak menawarkan dan mendesak klien atau atasan untuk mengutamakan teman sejawat gitu. Nah, kemudian yang ketiga, praktisi kehumasan Indonesia harus mampu membantu dan bekerja sama dengan teman sejawat siapapun dan dimanapun untuk mematuhi kode etik tersebut, yang tadi gitu, kode etik kehumasan Indonesia. Nah, jadi berbasal, semoga nih yang saya sampaikan dapat berguna untuk teman-teman semua, sekedar sedikit pengetahuan kehumasan tentang kode etik public relation di Indonesia. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya pamit, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.